Halo Kadet, ketemu lagi dengan saya, Radius, dan konten ini saya buat untuk Trup Makeling. Episode spesial kali ini, perdana, ya, kita sidak lapangan untuk mengunjungi satu buah bisnis yang erat kaitannya dengan digital marketing, yaitu website. Jadi saya ada di komplek perkantoran, nih, lagi di komplek perkantoran. Di belakang saya ada sebuah kantor yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, sering dengar, saya yakin sering dengar, tapi nggak tahu kalau misalkan isinya seperti apa. Nah, saya udah ada di depan kantor, ada Dewa Web. Nah, kita akan keliling, kita akan lihat kantor Dewa Web itu seperti apa. Tapi nggak sendirian dong, saya pasti akan ditemani sama satu orang dari Dewa Web, yaitu dengan Kak Lintang. Bener ya? Bener, Kak Lintang ya. betul, Jadi Kak Lintang ini akan nemenin kita untuk keliling kantornya Dewa Web. Seperti apa sih kantornya, Kak? Di dalam? Boleh? Boleh. Ya? Ayo masuk aja. Yuk, kita join. Tuh, Nah, ini logonya tuh guys. Logonya Kadet ya, logonya Dewa Web itu. Mbak, ini depannya kayak gini. Ya, udah berarti ya? Udah, ini aja. Jadi tempat resepsionisnya. Jadi kalau misalnya ada tamu, mereka nanti harus pencet bel dulu, baru nanti ketemu resepsionis di sini. Nanti baru diarahkan duduk ke sini. Nah, gitu. ini kantornya yang namanya website. Itu depannya homepage. Nah, homepage Dewa. Nah, itu yang homepage-nya, landing page-nya ya. Landing page Dewa kayak gini. Di sini. Nah, kan Dewa Web tuh ada banyak ya produknya ya. Ada apalah, ntar saya coba tanya-tanya Mbak Lintang, tapi boleh nggak bantuin kita jelasin di Dewa Web itu ada produk apa aja, dan di dalam sini sebelum kita masuk, itu nanti kita akan nemuin apa aja. Oke. Gitu. Boleh Kak Lintang? Boleh. Jadi di Dewa Web sendiri kita punya berbagai banyak produk, mulai dari cloud hosting, server, terus ada juga Dewa Cloud, container, terus ada juga Dewa Guard, cyber security. Yeah. Nah, untuk di lantai 16 ini kebetulan Dewa Web itu berlokasi di AKR Tower lantai 16. Dan di sini itu ada tim marketing, ada tim ninja support, ada juga tim finance, ada juga tim bizdev juga. Nanti akan ada juga tim cyber security, tapi itu di lantai berbeda. Nanti kita lihatnya pas kita ke lantai 9 aja kali ya. Oke, boleh. Berarti ada satu produk yang bikin saya penasaran nih. Kan Dewa Web terkenal banget sama ninja supportnya yang gercep. Betul. Betul ya? Gercep banget. Kita lihat yuk kantornya Dewa, Ninja Support ya. Dewa Web seperti apa? Yuk. Dan di sini ada ruang Ninja Support, bisa diintip-intip mungkin ya, Pak Radius. Nah, ya, itu silakan. dia. Nah, ini ninja semua nih. Pada Boleh maskeran. say hi mungkin Ninja Supportnya ya. Bener-bener ninja ya, pakai masker semua. Iya, ninja pakai masker, dan Ninja Support kita berarti real humans ya, bukan chatbot atau robot nih, Pak Radius. Iya. Oke. Untuk membuktikan juga nih, kalau misalnya kita kerja 24 jam juga, dan memang real human yang bales chat kalian, seperti itu. Itu 24 jam? 24 jam di sini semua. 24 jam, bener-bener orang berarti ya? Bener-bener orang ini ya, bukan mesin? Bukan mesin. Nah, oke. Ini berarti tadi kita udah lihat ruangannya Ninja Support, betul. tapi kenapa di depan ninjanya banyak kertas? Ini bukan kertas, sembarang kertas nih, Pak Radius. Ini kalau di perguruan ninja kan ada kayak buku jurus gitu. Ini buku jurusnya bukan? Bukan. Ini sertifikasi yang didapat oleh tim-tim Ninja Support Dewa Web. Oke. Jadi bisa lihat sini ada berbagai macam, ada dari cyber security dan juga ada dari ethical hacker dan lain-lainnya. Coba bisa dilihat aja. Ada berbagai macam. Jadi setiap Ninja Support kami juga sudah tersertified juga. Oh, berarti yang kerja di dalam Ninja Support ini memang sudah tersertifikasi sebagai cyber security untuk kayak gitulah ya. Saya masih belum terlalu paham nih soal security, tapi nanti kita coba tanya lebih lanjut. Oke. Boleh. Oke, ini Ninja Support. Betul. Saya akan ke sebelah sini. Ini ruangan apa? Nah, ini ruangan meeting. Ini lagi ada meeting, jadi kayak mungkin saya bisa dipelanin dulu ya. Ini ruangan meeting. Oke, ini ruangan meeting. Belum lagi ada yang meeting. Mungkin kita bisa langsung next aja. Ini saya yakin ini ruangan buat nonton. Bukan, ini lounge ya. Ini lounge ya teman-teman Kadet. Jadi di sini tempat untuk Dewa kalau bisa istirahat bisa chill di sini, atau mungkin bosen nih sama ruangan kerjanya dalam kantor, dalam ruangannya itu, dan mau kerja dari sini juga bisa banget gitu.
Ini lucu juga sih view-nya ya, lucu juga ya. Jadi kalau misalkan stres di dalam kubikel gitu bisa ke Bisa pinggir ke sini. sini, iya. Bisa tidur nggak di situ? Bisa boleh banget. Apalagi buat ninja support yang mungkin Oh iya, 24 shift malam jam ya. 24 Karena jam. 24 jam, jadi Betul. kalau lelah di situ Kalau gitu di ya. sini bisa Oke, tidur. oke, Udah siapin bantal-bantal juga nih kan. Oh iya. Ya, jadi bisa chill aja di sini. Ini lounge-nya. Kerja di sini sambil galau mungkin liatin pemandangan Iya, kota sambil Jakarta. hujan gitu ya. Senja gitu. senja. Ngopi senja. Oke, Gitu. jadi ini lounge-nya, terus ada kulkas ya. Kulkas, Standar ya, terus ada standar. peralatan-peralatan makan untuk ninja dan Oke, juga nah, tim-tim lainnya. tadi udah ninja support, ini udah launch. Kan pasti aktivitas di DWWeb ini kan disupport oleh banyak tim ya, selain Betul. ninja support, terus ada nanti mungkin kita ketemu tim cyber security-nya Betul, DWWeb. ketemu juga. Nah, saya tuh penasaran kan campaign marketingnya DWWeb itu kan bisa saya bilang keren. Makasih. Kreatif. Ya, keren, kreatif. Community-nya juga kreatif ya. Karena Kalintangnya juga aktif banget. Teman-teman bisa lihat Kalintang di mana-mana. Nah, saya penasaran, tim marketingnya ada berapa orang dan seperti apa? Oke. Apakah super duper kreatif atau seperti apa? Boleh dong? Boleh, silakan. Ayo, let's go. Iya. Jadi, mungkin aku ceritain dulu untuk sekarang, tim marketing itu nggak masuk full WFO semua, jadi beberapa aja, kita gantian WFO-WFA-nya. Dan di sini ada tim marketing Kak Dewa Web, sebelah sini. Jadi saat ini hanya beberapa aja sih yang masuk, ada 1, 2, 3, 4, 5 termasuk saya ya, sama videografernya. Jadi ada 6, 7 yang standby di sini, sisanya work from home kebetulan. Oke, work from home ya. Wah, lagi pada serius nih. Lagi pada serius, jadi Bertain campaign apa nih? rahasia surprise birthday campaign kali. Oh iya, birthday campaign. Iya. Bentar lagi mau ulang tahun. Mau ulang tahun, betul. ya. Oke. Oke, Tuh oke. ninja support, terus kemudian tim marketing. Ini ruangan apa nih? Ini ruangan finance dan juga bisnis dev. Oke, nggak boleh masuk ya. Nggak boleh Banyak masuk. arti penting. Rahasia. Banyak arti penting. Nggak boleh. Oke, tapi saya penasaran nih Kalintang kan tadi ada banyak nih produknya Dewa Web, ada Ninja Support. Betul. Kok erat kaitan banget sih dengan apa namanya kayak dunia-dunia yang mistis ya nggak ya nyebutnya? Ada dewa, ada ninja, terus kemudian ada Dewa Guard, apa yes. itu. Nah, asal mulanya nama dewa ini nih dari mana sih? Nah, mungkin itu bukan kapabilitas satu menjawab. Nanti aku oper aja ke Pak Edi mungkin ya. Pak Edi bisa interview dengan Pak Edi ya. Oke, nanti kita tanyain Pak Edi ya soal soal asal mula nama DWWeb dan mungkin sejarahnya kali ya, sejarahnya boleh, tentang boleh. DWWeb sendiri. Ya, jadi ini Kadet ya, kurang lebih. Ada ruangan lain nggak? Ada ruangan satu lagi itu Dewa Guard untuk cyber security kita. Memang ruangannya terpisah karena memang untuk benar-benar secure ya. Oke, ruangan yang khusus untuk insecure. Insecure mas saya kali ya. Oke, ruangan yang secure. Penasaran sih, kayaknya pengen lihat. Boleh, ayo Boleh. mungkin kita ke lantai 9 aja. Kita Let's go. turun ke bawah ya, 1, 2, 3. Udah sampai sini aja nih. Ini di mana nih? Ini kita di lantai 9 di Dewa Guard. Oke, Dewa Guard. Tadi ada produk Dewa Web, Ninja Support. Kita udah ke ruangannya tim marketing. Dan kita ada di satu ruangan yang penting banget buat banget. keamanan websitenya teman-teman Betul, semua betul. di Dewa Web, yaitu Dewa Guard. Ya, jadi Dewa Guard itu apa sih, Kak Lintang? Dewa Guard itu cyber security team yang dibentuk oleh Dewa Web. Jadi memang khusus untuk memantau server Dewa Web. Jadi terhindar dari attack-attack hacker dan juga virus-virus berbahaya. Oke, contoh kejadian kayak ya lagi rame ya teman-teman ya, tahu ya. Saya nggak nyebutin apa yang lagi rame ya soal itu, pokoknya berarti tim kayak gini tuh punya peran untuk menghandle hal-hal seperti itu. Betul. Jadi ya? memprevent sebelum itu masuk ke Oke, server. penasaran nggak sih dalamnya kayak gimana? Yuk, Boleh, yuk, let's go. Cuman mungkin kita intip-intip kali ya. Dikit-dikit, ya nggak boleh banyak-banyak. Jadi di sini Cadet ya, semua aktivitas website. Ada website safeprima.com tuh. Shareprima.com. Iya, safeprima.com kan hostingnya di Iya, Dewa Dewa juga gitu. juga. Ya. Gitu. Jadi Pasti itu juga dipantau nih, Dewa Guard. Pasti dimantau juga. nggak ada, belum ada trafiknya banyak gitu, masih sedikit. Oh, berarti kalau misalkan ada serangan di DOS atau ada malware yang nyerang ke ke server, semua kelihatan di sini. Kelihatan gitu. betul. Nah, kalau misalkan kelihatan nih sama sama katakanlah ada anomali gitu kan, berarti tim ini yang nanti akan langsung kayak semacam Notify ya? ke Dewa Web dan nanti dari tim Dewa Guard akan membantu itu untuk menyelesaikan masalah itu gitu, malware Oke. itu. Jadi semua di sini. Betul, Kadet semua ya, di sini. Semua akan kelihatan di sini. Jadi hati-hati ya, website kalian harus punya proteksi dan yang pasti
harus aman. Aman, betul, Ya. betul. Oke, itu aja kali. Itu aja Kasian untuk nih. Dewa Guard. Soalnya ngeliatin Kayaknya Kak- mereka harus serius juga dan kita udah Terus lumayan ini. berisik. Mohon Kita maaf udah ya. berisik. Maaf ya. Kita lanjut lagi ke tempat yang lain mungkin. Saya mau nanya ke Pak Edi dulu deh kalau gitu. Boleh, Yang tadi silakan. yang sejarah. Boleh, silakan. Habis ini Ya. bisa langsung aja ke Pak Edi untuk Oke. tanya sejarah Dewa Web. Oke, kita langsung tanyain Pak Edi yang soal sejarah Dewa. Saya masih penasaran nih soalnya ada Dewa Guard, ada Ninja Support ya kan. Saya Iya, mau tanyain betul. nih kenapa namanya harus pakai Dewa. Dewa Web. Kenapa namanya harus pakai Dewa? Boleh, Oke. boleh. Yuk, kita balik lagi ke atas berarti ya. Oke, Ke boleh. atas ya. Oke, Let's go. kita balik lagi ke atas Kadet. Bye. Bye. Oke, selamat siang Kadet. Kita sekarang udah ada di dalam ruangan yang paling penting kayaknya nih di Dewa Web. Tadi udah jalan-jalan gitu ya, udah jalan-jalan keliling Dewa Web dan ada satu pertanyaan yang ngeganjel dan kita diminta untuk bertanya langsung ke orang yang paling bisa ngejawab. Nah, di sebelah saya kebetulan udah ada orang yang mungkin katanya bisa ngejawab. Nggak tahu ya, kita coba tanyain dia. Boleh kita kenalan dulu atau udah pada kenal nih? Halo Pak Edi. Halo, iya. Namanya Pak Edi Budiman. Iya. Betul ya, Pak Edi Budiman. Pak Edi Budiman di sini adalah orang yang bertanggung jawab ke seluruh Dewa Web. Iya. Ya, bisa dibilang direktur? Ya, Eh, ya. Direktur atau owner nih, Chief Pak? Everything Officer. Chief Everything CEO, Chief Everything Officer. Iya. Oke, Pak Edi, tadi kita udah keliling, terus kemudian saya nanya nih sama Mbak Lintang. Mbak Lintang, kok namanya kenapa Dewa Web? Atau kenapa sih asal mulanya namanya Dewa Web? Dan saya diminta untuk bertanya langsung nih. Nah, mungkin kadet yang ada yang lagi nonton sekarang juga pengen tahu kok namanya kenapa Dewa Web. Boleh ceritain nggak Pak? Mungkin ceritain deh tentang Pak Edi-nya dulu nih. Tentang Pak Edi mungkin banyak yang belum kenal juga. Pak Edi-nya siapa? Dulunya sebagai apa? Kenapa punya keinginan untuk bikin Dewa Web sampai akhirnya tercipta nama Dewa Web. Oh, gitu. oke. Boleh Pak? Iya, Agak banyak ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih pertama-tama ya untuk Mas Radius ya. Iya. Bisa di interview dan berbagi lah ya. Iya. Berbagi tentang Dewa Web dan story ya. Story di belakang Dewa Web ya. Jadi kenapa namanya Dewa Web? Ya karena memang cocok dengan layanan yang kita berikan ya. Yaitu Layanannya. layanan kita kan cloud hosting ya. Oh. Jadi hosting kita yang membuat kita unik karena kita tahun 2014 waktu kita launching, kita yang pertama mungkin membuat layanan share hosting yang benar-benar menggunakan 100% teknologi cloud. Oh, 100% Itu. teknologi cloud. Iya, Oh, jadi teknologi itu asal mulanya kenapa namanya Dewa. Salah satu background-nya kenapa kita pilih Dewa Web. oke. Iya. Iya. Jadi kan, saya jadi ingat film kartun sih ya, ada Dewa yang naik awan gitu. Iya, tahu dong film kartun apa? Iya, ya? tahu. Nggak boleh disebutin ya, jebakan umur soalnya. Ketahuan umur saya berapa. Iya. Oke, jadi memang- tapi kan itu sejarah Dewa Webnya nih. Saya belum dapat info nih, Pak Edi. Berarti sebelum bikin Dewa Web kan tadi sebutin 2014. Iya. Berarti sebelum 2014 Oke. punya pengalaman dengan hosting-hosting kayak gini dong, Pak. Oh iya. Nah, gimana tuh, Bu? Iya. Jadi ceritain tentang Pak Edi-nya sendiri. Pasti iya. Mungkin dari kapan ya? Saya kuliah di Bina Nusantara, lulus tahun 98. Nah, kemudian sempat kerja sebagai software developer ya. Software Itu developer. software developer dan akhirnya berkenalan dengan dunia internet lah ya kan. Dunia internet di sana ya. Jadi saya lihat wah, internet ini luar biasa banget. Maksudnya dengan internet itu tidak ada batasan lagi ya. Kita bisa komunikasi lebih cepat ya dengan email, dengan apa. Benar-benar nggak ada batasan negara, nggak ada batasan jarak ya. Oke. Dan negara pun udah nggak ada lagi ya. Oke. Dan opportunity sangat besar banget di dunia internet waktu itu ya. Oh iya, benar. Iya gitu. Jadi saya bersyukur maksudnya waktu itu sudah belajar tentang internet di sana dan kemudian akhirnya saya coba nih, wah pengen cobalah the power of the internet itu seberapa besar sih gitu ya. Tahun itu jadi saya mulai awalnya sebenarnya jualan software ya lewat internet Oke, ya. software house gitu lah ya. Bukan software house lah, lebih software jualan aja lah di Oh, gitu. online gitu, Oh, ya. iya. Jadi ya saya bikin software gitu kan, software Windows lah utility ya. Yang ya udah iseng-iseng, ya kebetulan saya sendiri juga pakai juga softwarenya. Jadi saya pikir ya kalau ini bagus buat saya, siapa tahu ada yang mau beli gitu kan. Oke. Ternyata ada yang beli gitu kan. Wah, gila dari Amerika, dari apa gitu kan. Wah, saya merasa so amazed juga nih, bener-beneran ternyata jalan nih ya. Itu Gitu kan. pakai website atau langsung? Waktu itu pertama-tama belum ada website. Oh, belum ada website. Iya, belum ada website. Karena kita masih titip di website-website yang seperti PC Magazine ya. Oh iya. Tacos ya, download.com zaman itu ya. Ada yang udah baca belum PC Magazine? Zaman itu kan top banget tuh. Iya, saya bacanya chip sih, Pak. Chip ya, chip juga ya kan. Aduh, ketahuan juga kan umurnya. Iya,
eranya kayaknya udah mirip. Kenapa jebakan umuran? Zaman info komputer dulu Iya, ya. info komputer, bener. Ya. Nah, jadi waktu itu ya karena itu kan memang medianya itu ya untuk Iya. orang cari software. Betul. Jadi ya udah kita masukin ke directory itu semua, orang download, kalau suka dia baru beli gitu kan. Oh, oke. Tapi saya lihat wah ini it really works nih, internet ini luar biasa. Iya. Nah dari sana baru mulai ternyata penting lu untuk punya website ya, Betul. supaya kita bisa dapat kasih informasi lebih banyak. Oke, tuh penting punya web. Penting ya. Jadi saya sangat percaya website itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena saya sendiri udah ngalamin gitu Betul. kan ya. Iya. Website itu sangat penting dan boleh dibilang itu adalah aset digital nomor 1 ya. Kalau Iya. buat saya ya, gitu ya. Orang bisa bilang yang lain, tapi kalau buat saya dari pengalaman saya, website itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan website itu kita bisa punya kesempatan untuk menjangkau benar-benar seluruh dunia nih, melalui Google, melalui ini ya, Iya. search engine ya kan. Oke, Edi, saya stop sebentar. Berarti sejarahnya karena Pak Edi bikin software, dititipin ke kayak semacam PZ Mag, terus kemudian kayak Infocom, kayak chip gitu kan, kayak chip, kayak majalah-majalah kayak gitu. Lalu mungkin kan majalah-majalah itu pasti punya website dong zaman itu kan, pasti punya website, dan ternyata dilirik sama user dari luar gitu kan yang membaca, dan ternyata bermanfaat. Nah, ini erat kaitannya nih sama sama mungkin teman-teman yang cadet di rumah juga yang lagi nonton penasaran gitu kan, kan zaman dulu yang namanya security itu kan ya kita tahu hacker dari zaman dulu kan kencang juga ya serangannya ya, apalagi sekarang era informasi yang luas, orang bisa dapetin ilmu hacker di mana aja. Nah, ada kekhawatiran nggak sih Pak dengan saya naruh di ini nih di chip, misalkan di majalah chip atau di website PC Max gitu, terus software saya dibajak. Nah, kaitannya dengan website nih, kan kita punya website, ada kekhawatiran tersendiri nggak kalau misalkan kita bikin website, terus website kita itu dihack. Nah, ini saya hubungin sama produknya Dewa Web juga nih kan. Tadi juga udah sempat diceritain bahwa ada banyak fitur di Dewa Web yang salah satunya adalah ISO 270 yang security-nya kuat banget gitu kan. Nah, kira-kira nih dari Pak Edi yang punya perusahaan Dewa Web, gimana sih meyakinkan orang bahwa security itu penting loh? Boleh deh Pak sambil ceritain gitu. Oke. Ya, kalau buat saya memang security ini menjadi satu fokus ya utama kita ya, satu hal yang esensial dan fundamental buat kita di Dewa Web, karena ya sebelum kita lakukan yang lain-lain kita pastikan aman dulu nih. Kalau nggak aman ya percuma gitu kan. Ya ibaratnya kayak kita misalnya mau beli rumah lah ya, pasti kita cari lokasi yang aman dong. Nggak mau rumah yang ada banjir atau banyak malingnya ya biarpun murah tapi kita kan serem ya, atau ada bencana gitu kan ya di bawah gunung berapi ya, gak mau kan. Nah kita pasti mau cari rumah yang aman yang gitu. Nah sama lah dengan website juga, kita memastikan tempat kita menaruh website ini yang dimana aset digital kita, sumber income kita di sana, pengunjung kita di sana, customer kita di sana, kita memastikan ada di tempat yang aman pasti. Nah itu yang kita berikan, benar-benar pastikan ya bahwa website customer yang kita ini kita jagain benar-benar ya. Makanya secara standar keamanan informasi kita pakai ISO 27001. Ya, kita pakai standar internasional. Dan juga kita punya tim cyber security khusus ya, 24x7, namanya Dewa Guard ya kan. Oh, Dewa Guard. Bedanya Dewa Guard sama Ninja Guard? Oh, Dewa Web. Oh, itu Ninja Dewa Web Support. itu Ninja Support. Ya. Sama atau beda, Pak? Beda. Kalau Ninja Support kita untuk melayani customer ya. Di chat, di telepon ya, di tiket gitu kan. Nah kalau yang tim Dewa Guard ini mereka khusus yang memonitoring infrastruktur kita, sama server kita 24 jam gitu ya. Jadi mereka memastikan infrastruktur kita, server kita aman ya. Dan ketika ada insiden, ada ini, nah mereka bisa bantu analisa juga forensik, melakukan insiden response. Gitu. Mereka juga lakukan patching kan, kalau server kan harus di patching ya secara reguler. Nah tim inilah yang melakukan juga. Nah gitu. Kaitannya security ini kan. Saya baca di beberapa literatur kalau misalkan cloud itu kan kayak kita nyimpen di storage yang berbeda-beda nih Pak. Gitu kan. Gitu ya? Correct me if I'm wrong nih Pak, bener gak sih? Atau Bapak boleh cerita deh soal cloud sendiri, mekanismenya gimana sih sampai kan karena Dewa Web kan tadi udah disebutin servisnya adalah cloud kayak cloud hosting. Nah, dan nanti hubungannya dengan security yang tadi itu seperti apa sih Pak? Security di cloud, kalau misalkan hosting di cloud itu seperti apa? Ya. Sebenarnya teknologi cloud sendiri adalah teknologi ini ya,
bukan hanya storage ya. Storage adalah salah satu penerapannya ya. Oh, oke. Gitu. Tapi cloud sendiri sebenarnya secara konsep itu gimana menggabungkan banyak server dalam satu satuan network ya. Oke. Yang mudah dikelola sehingga mudah menjadi satu kesatuan. Tapi di belakang itu sebenarnya servernya banyak, peralatan networknya juga banyak. Tapi ini bisa menjadi satu kesatuan, single pool yang bisa juga elastik, bisa scalable, bisa kapasitasnya bisa fleksibel dan bisa juga menangani traffic lebih besar ya, segala macam. Jadi itu adalah konsep teknologi computing mungkin ya. Salah satunya juga dengan virtualisasi, dengan high availability segala macam. Jadi konsep cloud ini tujuannya adalah security-nya dari sisi keamanan, memastikan jangan sampai down sebenarnya ya. Oh, oke. Lebih ke sisi performance juga ya. Performance berarti salah satu kelebihannya website yang ditaruh di cloud hosting adalah minim terjadinya down. Down, iya. Gitu ya. Iya, karena Plus lebih redundant ya. lebih redundant. Iya, karena servernya kan banyak. Oh iya. Jadi iya. ketika satu server down, Mati. nah itu langsung di take over sama yang lain. Oh gitu. Ada Oke, load oke. balancing-nya, Ya. clusternya. Berarti ada Gitu. yang mikul kalau ada yang jatuh, yang lain ikutan mikul gitu ya. Iya, Oke. jadi bisa ada self healingnya juga ya, Oke, gitu oke, kemampuan oke. untuk itu ya. Oke, jadi itu sejarah tadi udah disebutin backgroundnya Pak Edi tentang ternyata Pak Edi software developer karena punya pengalaman yang bagus tentang industri software yang softwarenya ternyata dibeli sama orang luar melalui website gitu kan. Akhirnya Pak Edi punya keinginan untuk bikin kayak semacam perusahaan penyedia hosting. Iya, Gitu ya? iya. Jadi karena waktu itu dari website itu kenapa saya akhirnya tarik ke hosting? Karena ya mau nggak mau ya zaman itu kan harus belajar sendiri semua gitu kan. Zaman itu kita belum ada YouTube gitu. Nggak segampang sekarang. Iya, jadi ya benar-benar bikin website tuh belajar HTML apa semua sendiri gitu kan. Bikin sendiri, belum ada WordPress bahkan Iya, gitu. dulu juga belum ada WordPress ya. Iya, belum ada CMS gitu kan. Aku harus HTML harus sini ngulik-ngulik gitu kan. Dulu malah masih pakai mungkin Dreamweaver ya zaman itu ya yang paling Oke, top ya. belum ada yang pernah nyoba kan Dreamweaver kan? Ayo, Dreamweaver, logonya warna apa? Yang tahu logo Dreamweaver tinggalin di kolom komentar. Dreamweaver apa ini ya. Jadi masih HTML base, masih ini scriptingnya juga lebih simple. Saya curiga itu slicing-nya pakai Photoshop tuh. Iya, benar-benar template semua. Template juga ke Photoshop. Nah, waktu itu challenge saya waktu itu ialah kalau software itu ya maksudnya kan trafficnya besar ya. Nah itu download bandwidth-nya gede, data transfer ya. Nah akhirnya dari tadinya saya pakai share hosting, ya mau nggak mau harus pindah ke server. Dedicated server. Ya, ya, dedicated server ya. Nah dedicated server waktu itu ya mau nggak mau kan belajar Linux ya. Belajar Linux. Oh dulu OS-nya Linux ya? Udah Linux Oh ya. iya. Ya jadi zaman itu saya ngulik-ngulik lah. Waktu itu masih pakai FreeBSD ya. Jadi ya belajar lah Linux, wah ternyata asik juga nih ya, seru juga gitu kan, wah ternyata manage server gini. Akhirnya jadi wah kayaknya ini bisa membantu banyak orang juga yang butuh hosting gitu kan. Ya udah akhirnya makanya kita pikir oke, saatnya tepat untuk launching layanan hosting cloud hosting di Indonesia yang kita sebut makanya Dewa Web. Oh Ya, oke, jadi gitu ceritanya dari awal sampai titik. Oh inilah waktunya untuk bikin perusahaan hosting itu. Oke, tadi kita udah nanya soal Dewa Guard ya, salah satu produk yang dimiliki Dewa Web untuk melindungi websitenya teman-teman semua, kadet semua. Selain Dewa Guard juga ada Ninja Support-nya. Ada kan Ninja ya? Support. Selain dua ya, kan hosting, Iya. Dewa layanan Guard, kita ya. Iya, layanannya. Layanan kita sebenarnya ada 3+1 lah ya. Plus boleh satu. dibilang ya. Nah, yang utama ialah Dewa Web sendiri, layanan hosting kita, cloud hosting, cloud server, domain ya, SSL ya, itu layanan yang berhubungan dengan hosting lah. Nah, yang kedua itu kita layanan Dewa Cloud sebenarnya. Dewa Cloud. Nah, ini layanan juga yang baru yang kita baru launching tahun ini. Dewa Cloud lebih cloud platform. Platform as a service. Jadi untuk developer yang mau hosting aplikasi mereka ya, mau itu aplikasi apapun juga, Berbasis Java, Android, PHP, mobile app apapun juga, database, bisa pakai Dewa Cloud. Tinggal udah kita sediain dashboardnya. Dan kalau mereka mau bikin cluster ya, karena aplikasi kalau butuh untuk high traffic, nah ini challenge-nya juga nggak mudah. Nah dengan Dewa Cloud itu tinggal klik-klik aja, langsung jadi cluster ya. Mau berapa node? Mau 3 node, 4 node, 5 node. Nah tinggal tambah aja node-nya berapa, klik langsung di build, langsung deploy, langsung high availability. Jadi dengan Dewa Cloud ini
kita sebenarnya berangkat dari customer kita juga yang high demand ya, high traffic. Jadi kita banyak tanganin website customer yang high traffic. Oh iya, Ya, benar. trafficnya besar. Nah ini perlu konfigurasi network yang cluster, nggak bisa dengan single server. Benar. Makanya kita launching Dewa Cloud. Nah customer ini sekarang kita handle dengan Dewa Cloud. Oke. Jadi cluster langsung. Nah jadi traffic mau berapapun juga itu langsung auto scaling. Oke. Dan harganya pun jauh lebih efisien. Nah itu Dewa Cloud. Oke, berarti tadi Dewa Guard, Dewa Dewa Web, Dewa Cloud. Nah Dewa yang Cloud. ketiga layanan cyber security kita yang kita sebut Dewa Guard. Dewa Guard. Iya. Oke. Dewa Guard ini cyber security kita. Jadi kita ada bantulah customer yang butuh misalnya penetration testing, ya, monitoring security untuk network mereka. Dan nggak terbatas hanya di lingkup Dewa Web sebenarnya. Tapi customer kita justru banyak corporate sama government ya. Jadi yang networknya mereka yang kita protect. Nah kita extend. Karena mereka sudah terlatih untuk memprotek kita, network kita. Jadi sekarang kita buka layanan ini untuk siapapun juga customer kita yang mau networknya mereka atau aplikasi mereka di luar mau diprotek dengan Dewa Guard bisa. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang satu lagi, nah Dewa Talks ya. Dewa Talks. Yang lebih Salah satunya, iya. Dewa Talks. Dengan Lintang hostnya ya. Oh iya. Nah, Dewa Talks ini layanan gratis kita sebenarnya ya. Oke. Gitu, Buat platform belajar ya. Iya, untuk platform belajar ya. Karena kita pengen bantu lah supaya banyak masyarakat Indonesia itu bisa belajar ilmu-ilmu yang praktikal, meningkatkan kompetensi mereka, tapi juga dengan cara yang fun, yang gratis ya. Iya. Oke. Kalau untuk produk-produk Dewa Web, mungkin nanti teman-teman boleh cek di bagian deskripsi. Kita udah sebutin untuk produk apa aja. Teman-teman bisa lihat di halaman Dewa Web. Atau ada website sendiri-sendiri, Pak? Yaudah, nanti aja lihat di deskripsi ya. Teman-teman lihat di bagian deskripsi untuk setiap produk yang tadi udah Pak Edi sebutin. Cuma satu nih, produk terakhir yang saya penasaran. Dewa Talk. Kan katanya Dewa Web mau ngadain talking lagi nih, Pak. Periode ini dalam waktu dekat ini. Ulang tahun Dewa Web. Oh, ulang tahun Dewa Web ke-8. Iya. Nah, ada Dewa Talk yang khusus untuk ulang tahun ke-8 nggak, Pak? Ada ya. Oke, kalau gitu tunggu ya, teman-temannya tunggu karena pematerinya siapa aja nih, Pak? Boleh kasih bocoran nggak nih? Oke, iya. Satunya Sadius ya, iya. Terus ada Mas Rido ya. Oh, ada Pak Rido Putradi ya. Oke. Iya. Ada Mas Reza juga. Reza. Oke. Iya. Banyak lah ya, Pak ya. Iya. Banyak ya. Yaudah, nanti untuk yang Dewa Talk itu produk spesial ya. Ada saya. Iya. Malah jadi kayak promosiin diri sendiri nih. Padahal acaranya Dewa Web. Yaudah. Itu aja, Pak Edi. Udah dibantu jawab. Saya izin untuk keliling lagi karena udah ditungguin sama Mbak Lintang untuk melihat produk-produk lainnya. Oke, makasih Pak Edi. Thank you. Silakan lanjutkan pekerjaannya. Sukses ya. Ya, teman-teman, kita lanjut ke